Shalom. Video ini saya buat sebagai cara saya seperti yang Tuhan taruh untuk melayani beberapa orang dan nantinya mungkin melayani tubuh Kristus untuk meluruskan, memberikan studi Alkitab dan journey bersama-sama dengan Tuhan tentunya, sehingga apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita bisa betul-betul terjadi ya. Sekarang ada begitu banyak hal yang terjadi dalam dunia gereja yang sebetulnya tanpa disadari melemahkan gereja itu sendiri ya. Saya ketemu dengan banyak orang, konseling dengan banyak orang, dengarkan sharing banyak orang ya. Dan saya sadar saudara, kita ini tidak sekuat seperti yang Alkitab tulis tentang kita. Di Alkitab kita melihat begitu banyak orang-orang yang luar biasa. Rasul Paulus yang bayangkan di penjara, dipukuli, kemudian masih bisa bernyanyi ya. Berbeda jauh dengan kekristenan kita sekarang yang dikit-dikit cepat lemah, cepat murtad, dan gampang sekali kecewa dengan Tuhan. Masalahnya di mana? Permasalahannya apa? Menurut saya permasalahannya itu sesederhana mindset yang salah tentang Tuhan dan tentang firman Tuhan. Nah, bukannya kita menggarami dunia, tapi yang terjadi adalah justru dunia menggarami kita. Kekristenan kita, firman-firman dari mimbar gereja justru tanpa disadari membuat orang sepertinya makin membutuhkan dunia. Jadi ini adalah cara saya melayani tubuh Kristus tentunya, dan videonya bersifat personal yang Anda boleh sharekan kepada orang-orang yang Anda anggap perlu, tapi yang saya inginkan adalah komitmen bersama untuk kita berjalan bersama-sama. Nantinya semua video ini akan saya susun secara sistematik supaya kita bisa mengerti arah dan tujuan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ada dua hal secara garis besar yang saya yakin Tuhan mau kita sangat kuat di area itu. Yang pertama-tama saya sebut identitas atau identity, dan yang kedua adalah purpose, tujuan, alasan kita hidup. Kalau anak Tuhan memiliki identity dan purpose seperti yang Alkitab katakan, hidup mereka pasti akan kuat, tidak gampang dihancurkan oleh apapun juga. Kita terlalu banyak melihat anak-anak Tuhan yang sangat lemah, dikit-dikit jatuh, dikit-dikit kecewa, ya, ada guncangan dikit langsung bingung seperti nggak punya pegangan. Hidup mereka hanya baik-baik saja, bukan karena Tuhan, tapi ketika keadaan mereka pada dasarnya memang sedang baik-baik saja. Tapi ketika ada guncangan, ada sesuatu yang terjadi, firman Tuhan sepertinya terlepas dari genggaman mereka dan mereka nggak punya arah dan nggak punya kekuatan. Kita hadapi bersama-sama. Saya butuh komitmen Anda. Mari belajar Alkitab bersama. Luangkan waktu, videonya akan singkat, akan 15-20 menit, tapi akan menyentuh fondasi-fondasi yang paling dasar dari kehidupan kekristenan kita. Oke ya? Saya butuh komitmen. Nantinya entah mingguan atau berapa hari saya akan munculkan lagi ke orang-orang yang memang saya ingin sharekan. Ya, tapi Anda juga bisa sharekan kepada orang lain, tapi ingat, ajak mereka untuk komitmen. Ajak mereka untuk belajar sama-sama. Jangan sekedar sebentar lalu sudah, lalu mendengarkan dengan sembarangan, saudara, ya. Tapi dengarkan dengan sungguh-sungguh. Ambil waktu 15-20 menit belajar Alkitab bersama saya bersama-sama. Oke? Sebagai dasar, saya akan bacakan Wahyu pasal yang ke-20 ya. Dari ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Nanti saya akan ajukan pertanyaan untuk Anda renungkan, ya. Anda pikirkan baik-baik, ambil waktu 3-5 menit untuk merenungkan sungguh-sungguh apa yang saya rasa Tuhan mau ditanyakan kepada kita. Oke ya? Yuk. Saya akan bacakan buat setiap kita Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Kalau bisa Anda pun ada Alkitab sehingga belajar bersama, baca sama-sama. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun
lamanya, ya. Jadi nanti saudara, semua teolog percaya dan di Alkitab pun ada dengan jelas, gak perlu ditafsirkan berlebih, bahwa ada periode di mana Tuhan itu akan menjadi raja di bumi selama 1000 tahun sebelum nantinya ada ujian terakhir, ya, iblis dilepaskan sebentar dan kesudahan dari dunia yang lama, ya. Ayat yang ketiga, lalu ia melemparkan iblis ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Tuh ya, lihat ya. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Menarik. Ketika suatu hari Tuhan mau berkuasa sepenuhnya di dunia ini, ia mau berkuasa sepenuhnya, ya. Ia mau jadi raja sepenuhnya yang memerintah dan berdaulat di dunia ini selama 1000 tahun. Menarik sekali. Dibutuhkan iblis untuk dilemparkan ke dalam jurang maut dan ditahan di sana. Ya. Jadi tidak sesederhana Tuhan berkuasa tapi setannya masih ada sama-sama gitu ya. Selama setannya masih ada, saudara, akan susah sekali. Ya, bukannya nggak mungkin, tidak ada yang mustahil, tapi ya lebih sulit lah. Atau mungkin bahkan nggak bisa, ya. Makanya ketika di masa 1000 tahun itu, iblisnya tuh dilempar dulu ke dalam jurang maut. Ditahan dulu di sana. Kenapa? Kenapa ia ditahan? Kenapa? Lihat. Alkitab bilang, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Ya. Kalau Anda mendengar kata setan, saudara, yang saudara pikirkan tuh apa? Yang pertama kali muncul ke dalam pikiranmu itu apa ketika Anda mendengar kata setan? Biasanya orang langsung memikirkan yang serem-serem, yang menakutkan. Pocong, kuntilanak, ya, genderuwo, yang serem-serem. Jin, kepala terbang. Ya. Ternyata enggak sebetulnya. Alkitab berkata pada finalnya, ketika setan itu dilempar ke dalam jurang maut dan ditahan di sana selama 1000 tahun, bukan supaya ia jangan lagi menakut-nakuti bangsa-bangsa. Bukan supaya ia jangan lagi menyebarkan penyakit kepada bangsa-bangsa. Bukan supaya ia jangan lagi melepaskan kutuk kepada bangsa-bangsa. Tetapi sesederhana ini, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Nah, ini akan menjadi dasar pembelajaran kita. Ya, semua yang mendengarkan, ya. Perhatikan bahwa pekerjaan setan yang terutama menaruh pikiran yang salah ke dalam hidup orang-orang. Tuh. Dia nggak sekedar menakut-nakuti. Dia nggak bisa membunuh langsung orang. Ya, dia nggak bisa langsung menyantet orang-orang. Ia sesederhana, kelihatannya sederhana, tapi ini adalah akar permasalahan. Nih, nanti saya akan ajukan pertanyaan. Saya mau Anda pikir baik-baik. Ya. Dia sesederhana membuat kita berpikir tentang hal yang salah. Tuh. Sesat itu apa sih? Menyesatkan itu apa sih? Kelihatannya benar, padahal taunya salah. Kelihatannya normal, tapi udah kacau. Ya. Kelihatannya jalannya tepat, tapi taunya nyasar sebetulnya. Sesat itu apa? Tersesat itu apa? Tidak tahu tujuan. Ngerti nggak? Tidak tahu Anda harus kemana. Gak ada purpose yang jelas. Gak punya identity yang jelas. Ya.
Sebenarnya perperangan yang utama itu sederhana, saudara. Anda bukannya teriak-teriak ke setan, doa keliling, ya, bahasa roh muterin kemana-mana. Enggak. Tengking-menengking itu gak akan bisa gak akan bisa mengusir kesesatan setan. Kesesatan setan hanya bisa dilawan lewat apa? Kebenaran. Bukan righteousness, tapi truth. Kebenaran yang sesungguhnya, keadaan yang sesungguhnya, realita rohani yang sesungguhnya. Nah, itu yang kita coba pelajari hari demi hari, ya. Lewat video yang saya akan kirim ini. Mengapa? Karena saya terbeban, jujur. Saya terbeban. Saya tahu sih banyak orang-orang suka minta video apa, saya nggak ada di YouTube. Ya, I know. Tapi kali ini saya merasa udah krusial, keadaan itu udah genting bahwa kita perlu mindset yang benar dalam menjalani hidup ini yang seperti firman Tuhan sehingga kita kuat. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan itu yang lemah. Bukan karena tanpa daya juang, tanpa iman, bukan. Anda tahu nggak sih yang lebih berbahaya daripada tidak beriman itu apa? Saudara beriman tapi beriman untuk hal yang salah. Beriman untuk hal yang tidak esensial. Beriman untuk hal yang sebetulnya bukan arahnya Tuhan. Bukan yang Tuhan mau. Itulah tersesat. Dalam beriman, dalam bahasa roh, dalam confess, dalam teriak-teriak oleh doa kita, kita pun bisa tersesat. Karena itu penting untuk punya mindset kerangka berpikir yang benar. Penting untuk melihat seluruh firman Tuhan ini, saudara, dalam kerangka truth. Sehingga identity dan purpose Anda itu jelas. Ya. Ayo bersama-sama dengan saya sekarang renungkan hal ini dulu. Ya. Kalau Tuhan gerakkan 2-3 hari ini atau minimal minggu depan lah. Saya sambung lagi. Ya. Saya pun sama-sama belajar. Ini cara saya untuk melayani Anda secara rohani yang mungkin tidak satu gereja dengan kami, ya. It's okay, gak apa-apa, ya. Tetapi yang secara rohani masih terkait, Anda merasakan berkat Tuhan lewat apa yang Tuhan berikan ke dalam hidup saya mau membagikannya dengan sepenuh hati, ya. Dengan cara yang sederhana, ya. Dengan cara yang bisa dimengerti dan Anda pun bisa ajukan pertanyaan dan Anda bisa bagikan kepada orang yang Anda rasa perlu dan mau komitmen sama-sama untuk kita belajar. Ayo saudara, ya, kita bisa pakai teknologi untuk kemuliaan Tuhan dengan cara yang terbaik, ya. Beberapa pertanyaan untuk kita renungkan sama-sama. 1. Hari-hari ini apa yang sedang mengganggu pikiran Anda? Oke, apa yang meresahkan engkau? Ya, kira-kira, saudara, yang sedang meresahkan Anda, yang sedang mengganggu Anda, betul nggak sih hal itu layak untuk menimbulkan masalah dalam hidupmu? Atau saudara bermasalah dengan hal itu sesederhana karena kesesatan berpikir yang udah terlanjur ada di pikiran kita. Bahkan repotnya, kesesatan berpikir pun seringkali datang dari mimbar gereja. Ya, kita diajar begitu banyak hal yang salah. Contoh misalnya, siapa dari para pendengar yang belum punya rumah pribadi? Menurut saudara, kehendak Tuhan nggak kalau Anda punya rumah? Nah, saya pernah mendengar orang berkata, saudara, di surga tidak ada kontrak-mengontrak. Di surga kita punya rumah pribadi. Karena itu kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Maka harusnya di bumi ini pun kita nggak ngontrak. Ayo kita beriman sama-sama untuk punya rumah pribadi. Hal itu kedengarannya benar dan enak. Tapi apa iya keadaannya seperti itu? Saya akan bukakan satu ayat tentang rumah kontrak mengontrak, ya, supaya
kita ada gambaran sekedar trivia aja, saudara. Di Kisah Rasul 28 ayat yang ke-30. Jadi, seumpamanya Anda bergumul untuk mau punya rumah permanen di bumi karena Anda merasa di surga tidak ada kontrak-mengontrak dan Anda sedang beriman supaya punya rumah pribadi sehingga kerajaan Tuhan datang di bumi seperti di surga. Saya akan bacakan satu ayat buat Anda. Kisah Rasul 28 ayat yang ke-30. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh. Baca sama-sama. Di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Nah, Rasul terbesar yang kepadanya wahyu Tuhan turun. Penulis kitab terbanyak di Alkitab. Dia saja ngontrak rumah. Ngerti ya? Jadi apakah ada kepastian kalau Anda beriman, maka Anda bisa punya rumah permanen, saudara? Silakan saja. Mungkin Tuhan mengabulkan. Tapi apakah itu satu kebenaran yang harus terjadi? Ternyata tidak. Pertanyaan pertama, pergumulan kita hari-hari ini lahir karena kebenaran atau karena kesesatan berpikir? Itu yang pertama-tama. Ya, ada begitu banyak rumah tangga yang guncang, bukan karena ketidakadaan kebenaran, enggak. Tapi karena terlalu banyak kesesatan dalam pikiran seorang suami dan seorang istri. Ya. Saya sering banget khotbah di gereja-gereja dan selalu saya ajukan pertanyaan kepada yang single. Siapa perempuan yang single di sini? Bisa angkat tangan. Ayo sekarang kita berdoa. Kalau mau jodoh, mau yang apa? Semuanya, saya bersaksi dan saya tidak berdusta. Semua di beberapa gereja yang saya ajukan pertanyaan, semuanya berkata, ia mau suami yang kaya. Ya. Nah, Alkitab mengajar gak bahwa kalau cari suami harus yang kaya? Ketika Anda mendapat suami yang kaya, itu adalah kebenaran. Alkitab mengajar gitu gak? Enggak. Lalu mereka belajar dari mana? Mereka belajar dari kesesatan berpikir yang setan taruh ke dalam hidup mereka. Karena media sosial, karena kebutuhan, karena gengsi. Ya, gengsi harus dipertahankan. Pakai baju harus bagus. Handphone harus mahal. Betul kan? Kesesatan berpikir. Satu, saudara. Ajukan pertanyaan. Yang sekarang saya gumulkan. Yang sekarang bikin saya nggak enak. Yang setiap malam saya mau tidur, saya kepikiran dan melek mata langsung saya pikirkan lagi. Sebetulnya itu saya bergumul kebenaran atau bukan sih? Atau hanya sekedar kesesatan berpikir? Kalau yang saya gumulkan, yang saya inginkan, lahirnya dari kesesatan berpikir, saya beritahu, Anda menderita for nothing. Anda bergumul untuk hal yang sia-sia. Mengapa? Karena Anda bergumul, Anda menginginkan hal yang tidak di-backup oleh Tuhan sendiri. Oke? Banyak orang merasa uang adalah jawaban hidup mereka. Salah. Alkitab mengatakan Tuhan adalah jawaban hidup kita. Ya? Jadi di mana ada Tuhan, di situ pasti ada jawaban. Bukan di mana ada uang, di situ ada jawaban. Oke? Jadi yang pertama-tama, coba pikir bersama-sama dengan saya. Yang Anda gumulkan saat ini lahir dari kebenaran. Tuhan, aku ingin hal ini terjadi karena itulah yang benar. Aku ingin lihat lawatan Tuhan. Aku ingin lihat jiwa-jiwa dimenangkan. Aku ingin suamiku diubahkan Tuhan. Aku ingin anak-anakku didewasakan oleh Tuhan. Atau saudara yang Anda gumulkan lahir dari kesesatan berpikir. Oh Tuhan, aku ingin pasangan yang cantik. Aku ingin pasangan yang gak bisa tua. Aku ingin suami yang kaya, royal, dan ganteng juga.
Aku ingin anak-anak juara kelas. Aku ingin anak-anak yang badannya besar, yang cantik-cantik. Ada begitu banyak penderitaan yang ada dalam hidup kita, yang sebetulnya datang bukan dari Tuhan, tapi dari kesesatan berpikir kita sendiri. Ingat ya, pekerjaan setan yang terbesar, ia menyesatkan bangsa-bangsa. Hari ini yuk renungkan baik-baik yuk. Apa sih yang mengganggu Anda? Apa sih yang bikin Anda nggak comfort akhir-akhir ini? Apa sih yang saudara gumulkan siang dan malam? Menurut Anda, itu datangnya dari kebenaran atau bukan? Kalau itu datangnya dari kebenaran, saudara, Anda gumulkan keselamatan orang tua, Anda gumulkan kerohanian anak-anak, Anda gumulkan istrimu yang lemah, yang sedang jatuh, Anda gumulkan suamimu supaya berhenti dari tabiat buruknya. Kalau itu datangnya dari Tuhan, suatu hari Anda pasti akan menerima kekuatan, dan biasanya Tuhan akan kerjakan yang ajaib. Tapi kalau itu datangnya dari kesesatan kita, percayalah, saudara menyiksa dirimu for nothing, sia-sia. Di video yang pertama, saya mau encourage kita. Ayo, punyai pola pikir yang benar. Punyai mindset yang benar tentang siapa Yesus, siapa Tuhan. Apa yang Dia mau lewat hidupmu. Siapa identitasmu yang sesungguhnya. Dan apa tujuan Tuhan dalam hidupmu. 3 hal ini kita akan gumulkan bersama-sama. Dan setiap kali Tuhan gerakan saya bikin video, mungkin 3 hari, 4 hari, atau bahkan seminggu, saya akan kirim lagi kepada Anda. Dan ayo kita layani Tuhan sama-sama. Silakan bagikan kepada yang membutuhkan, tapi jangan cuman sekali saja. Tanya sama dia, mau nggak komitmen jalan sama-sama untuk punya pola pikir yang benar, untuk punya mindset yang benar tentang Tuhan, identitas Anda, dan tujuan hidup Anda. Oke? Amin. Saya berdoa diberkati dan ayo berjalan bersama-sama. Ya, saya komitmen, saya coba beri yang terbaik. Saya coba sepenuh hati. Ya. Komitmen juga, sediakan waktu, saudara. Baca Alkitab Anda, sediakan waktu 15-20 menit, dan siapkan Bible Anda ketika mendengar video ini. Oke? Tuhan berkati, sampai jumpa di sesi berikutnya. Amin.